Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 11 MIPA 3 yang beranggotakan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai proses perubahan negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bukan berarti perjuangan yang dilakukan telah usai. Sebab Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Belanda yang serakah masih ingin merebut kembali wilayah Indonesia. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa Indonesia. Upaya yang dilakukan Belanda untuk merebut kembali Indonesia yaitu dengan memecah belah kekuatan bangsa Indonesia. Belanda akhirnya mengadakan konferensi dengan daerah-daerah yang sudah menjadi kekuasaan Belanda. Belanda menyelenggarakan konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, dan konferensi Denpasar dalam rangka membentuk negara-negara serikat di Indonesia. Negara-negara serikat yang sudah terbentuk yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, dan Negara Madura. Negara tersebut mengadakan rapat di Bandung pada Mei sampai Juli 1948. Rapat itu diberi nama BFO. BFO adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola RIS selama Revolusi Nasional Indonesia yang terbentuk berkat kiprah Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook pada tanggal 7 Juli 1948. Tujuan konferensi BFO adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara RI dan Belanda, dan diharapkan konferensi dapat mencetuskan suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan Van Mook. Apabila RI juga bersedia menjadi bagian dari pemerintahan federal yang meliputi seluruh Indonesia. Wilayah BFO terdiri dari 5 negara bagian, yaitu Negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, dan Madura. Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil BFO mengadakan suatu pertemuan untuk menyatukan suara mengenai isu yang akan dibahas pada KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. KMB sendiri diadakan untuk melanjutkan perjanjian Roemroyen dan upaya Indonesia untuk lepas dari Belanda. Sebelum KMB berlangsung di Den Haag, pihak Indonesia dan BFO mengadakan suatu perundingan inter-Indonesia. Hasilnya, kedua pihak sepakat untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang akhirnya hasil dari KMB tersebut diputuskan pada tanggal 2 November 1949. Dari hasil KMB tersebut, negara RIS menjadi salah satu hasil dari keputusan Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, yaitu sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta dan pemerintahan RIS berkedudukan di Jakarta. Negara RIS berbentuk federasi yang meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya, di mana wilayah RIS sebagai berikut. Setelah dikeluarkan UU Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak 22 April 1950 negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Perdana Menteri RIS, Mohatta, mengadakan pertemuan dengan Sukawati, NIT, dan Mansur, negara Sumatera Timur. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Pembentukan NKRI ini tidak berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan. Terjadi demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia dari yang awalnya berbentuk RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan Undang-Undang Sementara KNIP menjadi Undang-Undang Dasar yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. UUDS 1950 adalah sebuah konstitusi atau dasar negara yang digunakan Indonesia pada periode demokrasi liberal. Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 karena dibubarkannya RIS. UUDS 1950 ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan parlemen, DPR, dan Senat RIS. Dalam rapat ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan pembentukan NKRI.
Secara resmi pada 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai keberagaman dan berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik serta memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan nama negara Indonesia. Dengan kembalinya NKRI merupakan suatu titik terang bagi rakyat Indonesia karena berhasil mewujudkannya kembali cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjuangan pun tidak sia-sia. Dari Konferensi Malino, Konferensi Pangkal Pinang, Konferensi Denpasar, BFO, KMB, RIS, UU nomor 11 1950 dan UUD 1950 yang menimbulkan banyak konflik serta menyebabkan banyaknya pro dan kontra, namun dapat diselesaikan dengan baik hingga kembalinya NKRI sebagai suatu titik terang bagi rakyat Indonesia karena berhasil mewujudkan kembali cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjuangan tidak sia-sia. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang hebat.